Baik, untuk selanjutnya, kami akan memperkenalkan narasumber ketiga, yaitu narasumber terakhir kami pada sesi malam hari ini, yaitu kepada Mas Henry Sasmita Yuda. Beliau merupakan Kasubdit Perlindungan Data Pribadi dari Kementerian Informasi dan, Kominfo. Beliau merupakan pemerhati kebijakan telematika dan juga sering menjadi narasumber dalam seminar atau training dengan spesialisasi pelindungan data pribadi. Beliau juga terlibat aktif dalam tim analis kebijakan cyber law yang digagas oleh pemerintah. Kepada Mas Henry Sasmita Yuda kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Putika. Akhirnya saya tiba juga waktu saya ya, karena kebetulan saya di daerah timur nih, jadi saya harus, lebih tua 1 jam dari Jakarta. Karena itu saya tadi tanya, selesainya jam berapa ya. Tapi, mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini saya coba cukupkan paling tidak ada mungkin kurang lebih 30 slide, dan kalaupun nanti tidak sempat untuk ditanyakan, saya udah mengirimkan nomor kontak, email, dan sebagainya untuk diselesaikan secara adat gitu ya. Karena saya yakin slide saya yang ini akan kalau kalau kita membuat tulisan akhir itu identifikasi masalah. Nah, saya salah gitu. Biasanya kan gitu, regulator itu selalu selalu apa, narasumber ya, sumber masalah. Tapi tidak, jadi saya coba berbagi apa yang sebenarnya sudah dilakukan, meskipun tadi saya agak tergelitik lah dengan pertanyaan, eee, mengapa Kominfo melakukan gitu ya. Oke, jadi itu mungkin nanti, dibaca lagi apakah Perpres ada kewenangan atau tidak. Jadi pertanyaan yang salah sebenarnya. Oke, saya izin share screen. Oh ya, saya ingin menyapa, Bapak, Ibu, para senior saya, guru-guru, kemudian rekan-rekan partner kami, bahkan di sini juga saya lihat ada tim, ya Mahisa dan sebagainya ya, tim tim Pokja yang selalu saya libatkan untuk menyusun, termasuk juga draft RPP yang sedang kami, rumuskan gitu ya. Nanti saya akan sampaikan, statusnya sehingga tidak ada udang di baling bakwan lagi nih untuk mudah-mudahan slide saya sudah tampil dan suara saya sudah terdengar dengan jelas. Mohon maaf kalau terdengar sedikit merdu karena cuacanya agak dingin di sini sehingga aku harus, apa ya, namanya body ini selalu ada imun-imun lainnya yang kita nggak tahu. Nah, saya juga ingin menyapa, Pak Prof. Supancana, Pak Iksan, dan rekan-rekan yang tadi saya sempat tanya kepada panitia, ini pesertanya banyak hadir dari online Belandanya itu berapa gitu ya, dan Indonesianya berapa gitu. Karena saya tadi mengamati 120 orang ini dari tadi nggak berkurang nih, 121, wah tadi ada sempat 122 gitu ya. Tadi kalau kurang dari 100 saya mau izin mau pulang tadi nih. Tapi enggak, ini bercanda ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira di 120 peserta ini, meskipun terbilang kalau saya ngamati di Instagram itu, wah ini sempat ada ini ya, apa, Zoom kuota yang terlewat ya, sehingga tidak cukup untuk menampung Bapak Ibu yang akan mendaftar. Jadi ini masukan juga nih buat rekan-rekan PPI, tapi katanya sudah di apa, dimitigasi ya, dan semua bisa ikut meskipun itu ya beberapa ada keterlambatan gitu. Nah, saya kira saya nggak perlu perkenalan. Karena kalau ditanya UU ITE itu apa isunya, PP 71, PP 82, Permen Kominfo, kemudian UU PDP terakhir, saya mau ngasih disclaimer dulu, ya saya terima kalau itu saya yang disalahkan gitu ya. Karena memang kebetulan, saya terlibat menjadi anggota tim, jadi tidak hanya Pak Henry sendiri sebenarnya, jadi semua unsur terlibat gitu ya. Bahkan penyelesaian UU PDP ini pun melibatkan beberapa pihak, baik itu internal maupun eksternal. Nah, jadi, perkenalan sudah, kemudian judulnya pun saya pilih overview saja, karena ini beberapa hal yang sudah dijelaskan, saya terbantu sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Prof. Supancana, kemudian Pak Iksan, dan terakhir saya tadi berharapnya di sesi saya ini saya tinggal menjawab pertanyaan gitu tadinya. Tapi karena ada pertanyaan-pertanyaan menjawab pertanyaan, jadi saya kira kita perlu lihat satu-satu dulu ya. Nah, berikutnya
Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa sekaligus mengingat kembali bahwa kita mendiskusikan ini, mmm, mendiskusikan apa itu data pribadi, bagaimana implementasi arah kebijakan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya, itu tidak terlepas dari agenda yang saat ini masih sedang berlangsung kita laksanakan, yaitu melaksanakan akselerasi transformasi digital gitu ya. Digitalisasi di sektor pemerintah maupun dan sebagainya. Jadi, pemerintah melalui Kominfo sudah menginisiasi peta jalan Indonesia Digital yang ini diharapkan menjadi, pedoman strategis sebagai pedoman strategis, untuk memuat arah kebijakan, implementasi dan sebagainya gitu ya. Saya belum masuk ke PDP ini, tapi di sinilah kemudian cikal bakalnya muncul gitu ya. Penekanan mengapa RUPDP itu datang gitu ya. Tidak hanya dari urgensi dan sebagainya, tapi inisiatif ini sudah dibangun dan peta jalan ini, fokus kepada 4 pilar, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti silakan di-googling ya, ada penjabaran lebih lanjut di masing-masingnya. Tapi kalau bicara tentang PDP, ini akan kaitan dengan banyak hal, baik itu infrastruktur, masyarakat, ekonomi, maupun pemerintahan itu terlibat di dalamnya. Nah, kemudian, secara konkret peta jalan Indonesia Digital itu karena sifatnya inklusif ya, tidak hanya punya Kominfo meskipun ini diinisiasi oleh Kominfo, itu perlu sinergi atau koordinasi dari para pihak untuk melakukan akselerasi transformasi digital tersebut gitu ya. Nah di Kominfo sendiri ada yang minta materi, tapi saya nggak mau kasih, gimana? Jadi di Kominfo sendiri, konkretasi dari peta jalan tersebut dimuat dalam Rensra Kominfo gitu ya, Rensra Kominfo. Nah, mulai dari pengembangan infrastruktur atau digitalisasi di sektor pemerintahan, mulai dari SPBE, terakhir itu, bukan terakhir ya, tapi salah satunya di sini juga termasuk pelindungan data pribadi, yang mana kalau kita lihat di Rensra itu ada 2 komponen, penyelesaian regulasi dan implementasinya gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada roadmap-nya? Secara rencana strategis tertuang di dalam Rensra dan peta jalan tersebut gitu. Nah, ini singkat saja, kemudian saya sudah mulai masuk kepada Undang-Undang PDP. Tadi secara singkat sudah disampaikan, tapi saya kira saya perlu menggarisbawahi lagi bahwa UU PDP ini statusnya sudah disahkan 17 Oktober 2022, berlakunya itu sejak diundangkan. 2 tahun itu ialah masa penyesuaiannya, bukan dimaknai sebagai belum berlaku 2 tahun. Jadi itu 2 hal berbeda ya. Sudah berlaku sejak diundangkan dan ada masa penyesuaian. Berlakunya untuk tidak hanya sektor privat, karena kita tidak ingin ada diskriminasi. Ini agak membedakan kita dengan negara ASEAN lainnya, gitu ya. Baik pemerintah, sektor privat maupun organisasi nasional itu dikenai. Termasuk juga azas ekstrateritorial. Jadi tidak hanya berlaku undang-undang ini di level teritori Indonesia, tapi juga menjangkau jika terdapat menjangkau, di luar Indonesia, manakala terdapat ada kepentingan hukum yang dikenai dampaknya ke Indonesia gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti silakan baca, tapi Bapak Ibu perlu tahu menurut saya, mengapa istilah, judul dari Undang-Undang PDP ini ialah pelindungan data pribadi bukan perlindungan data pribadi gitu ya. Mudah-mudahan meskipun di Indonesia sudah agak malam nih, kita masih agak fokus nih. Mengapa bukan perlindungan, tetapi memilih pelindungan? Karena secara filosofi, negara tidak ingin data pribadi itu dijadikan sebagai tempat berlindung. Nah, itu arti dari perlindungan, yaitu tempat berlindung, sehingga bisa melakukan senang dan sebagainya. Tetapi yang digunakan ialah frase pelindungan, yang artinya ialah proses atau cara perbuatan untuk melindungi. Jadi filosofi ini nanti akan membawa sebuah mindset bagi kita, karena saya akan jelaskan mengapa dan apa yang berubah sebelum dan sesudah RUU PDP ini hadir, gitu ya.
Kebetulan saya sebagai anggota tim perumusnya di belakang Pak Dirjen, jadi saya coba kasih clue-clue sedikit lah mengapa pasalnya seperti seperti ini. Nah, tapi kalau jawaban praktisnya seperti apa itu Pak Iksan dan mungkin narasumber lainnya bisa menjelaskan gitu ya. Oke, mmm, ini tadi saya kira sudah dijelaskan juga oleh, narasumber sebelumnya bahwa memang gagasan dari PDP ini muncul sudah sejak lama, 2006, tapi sempat mangkrak gitu ya. Dan itu pun di Kominfo untuk koordinator inisiatornya itu sudah berpindah hampir 2 direktorat jenderal gitu ya. Terakhir di Direktorat Jenderal Aptika gitu ya. Kami menerimanya 2019, kemudian kita laksanakan amanah itu tentu dengan dukungan semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat ya. Alhamdulillah tahun 2020 kita coba masuk presiden dan presiden mengajukan itu ke DPR untuk dibahas dan alhamdulillah selesai dalam 2 tahun, kurang dari 3 tahun gitu ya. Nah sekarang kita sudah punya undang-undangnya lalu pertanyaannya kan, lalu ngapain gitu ya. Tadi sempat ada yang bertanya itu, apakah undang-undang PDP ini bisa menyelesaikan? Jadi saya bisa jawab bahwa UU PDP ini bukan jawaban untuk semua masalah gitu ya. Karena pertama ada banyak hal yang perlu kita lihat dari sisi faktor, kalau kita bicara hukum itu kan ada struktur hukum gitu ya. Ada agensi-agen, badan-badan, lembaga yang berperan. Kem dan untuk PDP ini ada banyak ekosistemnya. Nah ini sebenarnya juga akan saya arahkan, mengapa sih sebenarnya kalau ada kasus kebocoran itu selalu yang salah itu pemerintah gitu ya. Nah harapannya sih bagus gitu ya, ekspektasinya bahwa kok ketika UU PDP ini hadir malah ada kebocoran gitu, makin banyak bocoran dan sebagainya. Lalu apa sebenarnya manfaatnya? Nah, nanti saya akan jelaskan apa sih harapan kemajuan diharapkan dari UU PDP ini gitu ya. Nah, secara singkat sejarah penyusunannya silakan nanti dibaca. Saya akan share materinya Pak, tenang saja Bapak Ibu. Saya akan share, tapi jika ingin digunakan saya kasih disclaimer harus persetujuan ya. Oke, berikutnya, nah ini yang saya sebut tadi bahwa membaca UPDP itu harus melihat ada perspektif baru yang perlu dipahami. Ada banyak hal, nah, tapi saya coba kerucutkan begini. Apa sih sebenarnya yang berubah dari adanya UPDP ini? Baik itu sebelum maupun sesudahnya. Pertama yang kita perlu bangun ialah dari sisi mindset atau budaya atau pola pikir kita gitu ya. Dulu ada anggapan bahwa data pribadi itu merupakan aset gitu ya. Nah, setelah UPDP hadir, maka data pribadi ini harus dimaknai sebagai amanah. Mengapa amanah? Karena data pribadi yang sebelumnya itu dianggap bisa dimiliki, ya, sekarang itu tidak demikian karena yang memiliki data pribadi itu adalah si subjek datanya. Nah, sebagai konsekuensi dari tapi pertanyaan kan, "Oh, kalau gitu kalau kita sebagai pengelola data, kita sebagai apa dong?" Kita sebagai pemanfaat hak atas data, gitu ya, bukan data pribadinya yang kita miliki. Kenapa ada konsekuensi bahwa subjek data yang sebenarnya memiliki kuasa? Karena sebelumnya data pribadi ini dengan semudah dan seenaknya kita kumpulkan gitu ya. Dari sumber mana aja kita kumpulkan, tidak perlu validasi dan sebagainya, lalu kemudian kita gunakan secara sepihak. Nah, setelah ada undang-undang PDP, mindset berikutnya ialah ketika Anda kumpulkan, maka digunakannya harus sesuai dengan tujuan juga, gitu. Jadi tidak boleh digunakan secara sepihak. Jadi mindset berikutnya seperti itu. Yang pertama bahwa data itu bukan aset tapi sebagai amanah, lalu kemudian data pribadi itu tidak boleh dikumpulkan sebanyak-banyaknya karena ada prinsip minimalisasi kalau 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 di Undang-Undang PDP-nya sebut ya. Hanya terbatas dan spesifik saja dan relevan saja. Dan digunakannya pun harus sesuai dengan tujuannya. Lalu pertanyaan kan apakah kemudian memproses data pribadi itu dilarang? Jawabnya tidak. Sepanjang kita punya dasar pemrosesan. Apa itu contohnya dasar pemrosesan? Yaitu persetujuan. Apakah harus melulu persetujuan? Tidak. Pemerintah bisa menggunakan berdasarkan kewenangan. Tidak perlu minta persetujuan.
Tapi ada hal-hal lain yang dimungkinkan tidak perlu persetujuan. Tapi intinya ialah memproses data pribadi itu tidak dilarang, kecuali kita punya pada saat pemrosesannya gitu ya. Tapi ketika kita mengelola data secara tidak benar, maka korporasi atau pengelola data itu bertanggung jawab baik secara administratif maupun pidana. Nah, ini mindset yang saya kira hanya contoh, tidak semuanya saya akan berikan karena beberapa mungkin akan ada pengembangan lebih lanjut ya dari Bapak Ibu. Saya akan membentuk gelas berpikirnya, silakan nanti berkaca kepada organisasinya. Itu dari sisi pertama. Kalau kita bangun mindset bahwa data bukan sebagai aset, tapi sebagai amanah, kemudian data tidak bisa kita miliki, karena itu melekat pada subjek, dan subjek memiliki kuasa. Nah, itu dari situ kita mungkin akan tergambar bahwa, oh, berarti kita megang trust. Cara kita mendapatkan trust bagaimana? Dengan cara kita sebagai pengelola data memberikan informasi yang sejujurnya. Istilahnya ialah transparan atau akuntabel. Kepada siapa saya akan kelola, untuk tujuan apa, itu diberitahu. Gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah dekat dengan isu PDW, saya kira ini paham. Tapi bagi yang belum, mindset ini saya kira penting untuk kita mengkonkretkan dalam visi manajer di organisasinya. Nah, ini saya sebut dengan apa yang berubah oleh PDP ialah sebelumnya PDP ini belum menjadi bagian dari organisasi. Kedepannya harus ada bukti konkret, visi misi, strategi, framework PDP yang harus terintegrasi dengan proses bisnis di organisasinya. Harus demikian gitu ya, dalam kebijakan maupun dalam prosesnya. Kemudian belum ada kesadaran manajemen. Setelah PDP ini hadir, karena ada konsekuensi sanksi, maka perlu setidaknya dukungan manajemen yang perlu dikonkretkan dalam bentuk kebijakan maupun dan sebagainya, SOP dan sebagainya di internal organisasi. Mengapa ini penting? Karena ketika akan menjatuhkan sanksi, tim perumus UPDP ini mendesain agar sanksi ini bukan ditujukan untuk mendapatkan denda atau menjatuhkan denda sebanyak-banyaknya, tapi mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, jika manajemen telah melakukan unsur kepatuhan berupa dukungan manajemen, konkretasi dalam bentuk kebijakan, dan dijalankan dalam bentuk proses, maka unsur kepatuhan akan tinggi, sehingga minimalisir untuk dikenai sanksi itu akan lebih besar juga gitu ya. Sehingga lebih minimal lah ibaratnya. Nah, kemudian berubah berikutnya ada sisi SDM. Dulu tidak ada tim khusus, ataupun tadi sempat disinggungkan tentang apakah perlu dedicated atau tidak gitu ya. Terus terang kalau kita belajar dari negara lain, contoh sebenarnya Singapura misalkan, mereka punya PDP law itu 2012. Di survei tahun 2020, yang punya dedicated DPO itu hanya 30% gitu ya. Jadi kebayang memang kita butuh waktu untuk itu. Nah, bukan better late than never, enggak ya, tapi dengan menginisiasi UU PDP belakangan itu kita belajar banyak hal gitu ya. Karena itu kami sudah menyusun beberapa kajian dan rencana aksi sebenarnya. Nanti saya akan share setelah ini. Nah, itu sebelumnya belum ada, maka sesudahnya UU PDP hadir maka perlu ditunjuk tim PDP atau DPO tadi istilahnya ya. Kemudian harus dibekali dengan kapasitas SDM, lalu kemudian membangun budaya kesadaran internal maupun eksternal dan sebagainya. Jadi ini perlu. Ini bagian dari penilaian kepatuhan nantinya. Kemudian baru berpikir kepada pemanfaatan teknologi. Jadi Pak Dirjen selalu bilang bahwa jangan buru-buru beli teknologi, perbaiki dulu mindset kebijakan atau prosesnya, lalu kemudian SDM, baru kemudian kita mainkan dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Sekilas demikian yang saya bisa gambarkan untuk mencoba memberikan pemahaman bagaimana sebaiknya implementasi PDP itu digambarkan dalam 4 pilar ini. Nah, detailnya UU PDP itu mencakup hal demikian. Ada setidaknya kurang lebih 38 kewajiban, ada hak dengan alur main seperti ini, tapi saya kira tidak cukup saya jelaskan semuanya, dan nanti bisa silakan dibaca atau ditanya di sesi diskusi ya. Selanjutnya, nah ini yang saya sebut tadi, bahwa tadi kan tentu sebelum kita melihat bagaimana implementasi PDP ini apakah sesuai atau tidak, kita perlu indikatornya gitu ya. Pertama, ini saya sebut dengan harapan kemajuan. Dari sisi negara, ketika UPDP ini hadir, maka harus memastikan bahwa memang ini memberikan kepastian, gitu misalkan ya. Artinya apa? UU PDP ini kan hadir kan di tengah-tengah di belakang. Di saat undang-undang di sektornya itu sudah punya aturan. Nah, lalu apakah ketika hadir UU PDP ini pengaturan sektor yang ada sebelumnya itu bisa diselaraskan dalam ranah implementasi? Karena secara undang-undang sudah ada kepastian bahwa inilah yang dipakai dan ini menjadi standar
Kalau Pak Supanjara tadi nyebut komprehensif, tapi saya lebih menyukai istilah universal. Sifat universal yang bersifat universal yang bisa diimplementasikan di berbagai sektor. Ya. Nah, itu harus kita lihat nanti. Untuk sektor-sektor, bagaimana mengimplementasikan itu perlu kita lihat. Kemudian karena datang dari berbagai sektor sudah punya aturan, jadi wajar kalau ada celah-celah kebocoran. Karena sebelumnya praktek standarnya berbeda-beda. Mendefinisikan data pribadi itu apa saja belum tentu sama antara sektor kesehatan dengan sektor telco, ya kan? Atau jasa keuangan. Jadi wajar kalau ada orang-orang yang memang mencari celah untuk itu. Gitu. Nah, itulah yang kemudian harapan kemajuan yang ingin didorong oleh UPDP ini dengan mendorong reformasi praktek pemrosesan yang ada di berbagai sektor tersebut. Lalu kemudian tadi sempat disinggung harapan kemajuan berikutnya tentang dalam peta jalan industri digital itu kita ingin mendorong adanya talenta digital baru gitu ya. Nah, saya berharap juga peserta yang hadir di sini bisa bukan hanya sebagai pencari kerja tapi pencipta kerja gitu ya istilahnya. Tapi UU PDP ini sudah menskemakan akan membuka lapangan usaha yang baru. Setidaknya 140.000 PPDP atau petugas pelindung data pribadi itu kita butuhkan untuk mendapatkan implementasi full dengan UU PDP ini di semua sektor. Di kajian kami seperti itu. Nah, ini menjadi peluang baru khususnya di Indonesia gitu ya. Nah, ini harapan kemajuan yang kita akan coba. Kemudian yang terakhir mungkin tidak semua saya akan sampaikan ya. Dari sisi budaya. Dulu ketika orang menerima isu kebocoran data, kemudian dengan latahnya akan dikirimkan kembali. Padahal itu oke, mereka berpikir bahwa melindungi data pribadi dari sisi kita sendiri, tapi malah tidak menghormati data pribadi orang lain. Nah, itu menjadi tantangan kita ke depannya. Inilah yang saya sebut harapan kemajuan. Nah, ketika kita merumuskan harapan kemajuan ini, maka pasti akan ada tantangannya gitu ya. Saya juga menyadari bahwa tadi UU PDP ini tidak atau bukan merupakan jawaban dari semua masalah gitu ya. Karena tadi ada beberapa yang saya sudah sampaikan. Ambil contoh misalkan ketika ketika pengguna internet semakin banyak, kemudian syarat memasuki era digital ialah data yang perlu diberikan, Pak Dirjen selalu menyebutnya seperti itu. Data itu ialah koin ketika kita ingin memasuki layanan digital dan sebagainya. Nah, kebayang seberapa besar kebutuhan data yang akan diolah. Kalau tidak diatur oleh UPDP dan coba dibuat kerangka kerja yang pasti dalam suatu organisasi gitu ya. Kemudian pemanfaatan teknologi baru semakin berkembang juga, tidak hanya di level privat tapi juga level publik sudah mulai masuk gitu ya. Kemudian tadi sempat disinggung tentang pengawasan gitu ya. Nanti saya akan cerita apa sih kendala-kendalanya. Kenapa sih kasus itu terkesan diabaikan gitu ya. Nanti ada statistiknya gitu. Mengapa demikian? Jadi saya kira ini kita perlu tahu gitu ya. Nah, itu memang salah satu tantangan di dalam pengawasan, di samping banyaknya marak kasus. Tumbang tindih regulasi betul, edukasi masyarakat juga betul, terakhir kesiapan implementasi. Kita punya waktu 2 tahun untuk penyesuaiannya. Lalu bagaimana nih? Kita semua berkontribusi. Saya coba membangun dari sisi pemerintah, nanti mungkin Bapak Ibu di sini dari sisi sektor privat mencoba mengisi apa kontribusi. Karena ekosistem PDP ini tidak hanya soal regulator, tapi juga ada penyedia jasa, ada kumpulan masyarakat, ada asosiasi, industri dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ditanya kalau kebocoran data siapa yang tanggung jawab? Jawabnya ekosistem PDP gitu ya. Karena semua terlibat. Sekira itu tantangannya. Nah, lalu mengapa saya bisa mengasumsikan tantangan ini datang dari mana? Ini riset kecil-kecilan lah yang kami inisiasi dari Kominfo. Bahkan ini kita lakukan sebelum Undang-Undang PDP itu hadir gitu ya, di tahun 2021. Ambil contoh misalkan, eh, pertanyaan mengenai bagaimana organisasi itu melindungi data pribadi. Jawabnya tadi, umumnya mereka sudah membuat SOP gitu ya. Bahkan bagusnya sudah ada kontrol akses gitu ya. Nah, tetapi kendala yang di selain selain mitigasi upaya pelindungan tersebut masih terdapat kendala itu. Belum mengerti PDP dan aturan di dalamnya, gitu kan. Nah, ini berarti tantangan dari sisi edukasi, literasi, atau dari sisi kepatuhan dan pengawasannya bisa jadi gitu. Nah, yang menarik lagi ialah ketika pertanyaan tentang
Ini tantangan juga nih, bagaimana kita membangun ekosistem PDP melalui adanya profesi baru PPDP atau BDPO tadi. Hampir 50% lebih itu menjawab punya PPDP atau DPO, tapi tidak dedicated gitu ya. Ya biasanya melekat ke divisi, apalagi di pemerintah tuh. Divisi IT aja bisa gabung dengan divisi SDM katakanlah begitu. Organisasi mungkin demikian gitu ya. Nah, ini tantangan kita nih bagaimana kita coba menumbuhkan. Oke, berikutnya tantangan berikut dari sisi edukasi dan literasi. Jadi Kominfo juga menginisiasi survei literasi digital. Ini sebenarnya kita lakukan singkatnya begini, untuk melakukan pemetaan target sasaran literasi, kemudian kebutuhan literasi apa yang tepat memang untuk di sasaran tersebut gitu ya. Nah, yang menarik ialah survei literasi digital ini memang mengalami kenaikan, tapi masih dalam skor yang sedang. Bahkan ada penurunan, jadi survei literasi digital ini dilihat dari 4 indeks. Indeks digital skills, yang mana digital skills ini ialah kemampuan berinteraksi dengan teknologi. Kemudian lainnya itu digital ethic, digital safety, dan digital culture. Nah, PDP ini melekat di mana? Bisa di culture, safety, dan ethic gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini safety itu terbilang masih cukup rendah dibandingkan kakak-kakak lainnya gitu ya indeksnya. Memang betul bahwa separuh responden sudah memiliki kebiasaan baik, tapi masih banyak relatif yang belum cenderung terbiasa dengan menggunakan fitur-fitur yang disediakan gitu ya. Dan masih banyak relatif yang mengunggah. Saya tidak bilang bahwa tertutup untuk memberikan data itu baik, tapi terbuka juga tidak baik karena terlalu umbar gitu ya. Nah, nilai tengahnya ada di dalam profesionalitas itu. Silakan nanti jika ada yang tertarik ingin melihat surveinya, boleh diakses di website kami. Saya sudah sertakan di link ya. Lalu kemudian pertanyaannya, dengan tantangan itu apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya. Pertama, penyusunan regulasi dan kebijakan PDP. Tadi sempat disinggung kan, UU PDP ini kan sudah mengamanatkan RPP dan RPRPres. Nah, lalu statusnya bagaimana? Saya kasih tahu ini. Ya. RPP statusnya bagaimana? Sudah diinisiasi bahkan sebelum UU PDP-nya itu terbit loh sebenarnya. Kalau saya boleh kasih bocoran. Draft RPP-nya itu sudah disusun. Tapi memang karena ada pergerakan banyak di dalam undang-undangnya sehingga kami perlu menyesuaikan kembali. Di tahun 2023, nah sekarang itu kita lagi memfinalisasi draft awalnya. Karena untuk masuk ke dalam suatu program penyusunan legislasi di pemerintah itu ada banyak tahapan yang memang perlu dipenuhi gitu ya. Salah satunya adanya draft. Nah, terus terang untuk menginisiasi draft ini saat ini sudah hampir kita susun hampir 200 ribuan pasal gitu ya di dalam draft RPP ini. Sedang kita petakan mana yang sifatnya teknis, mana yang memang cukup di norma. Atau kita petakan di RPP, mana yang di RPP, mana yang di panduan akan disusun oleh lembaga gitu ya. Nah, kami berharap memang ada percepatan dalam penyelesaian ini. Tentu ini dukungan semua pihak. Nah, kalau tidak karena ada proses penyusunan yang harus kita lakukan ya. Jadi tidak sekarang itu untuk menyusun kebijakan itu tidak seperti kita bikin Indomie lalu kemudian jadi gitu enggak. Harus ada perencanaan, ada pelaksanaan dan pengawasan di tiap-tiap kan itu termasuk perincian anggaran yang dilakukan. Memang inilah yang dilakukan oleh Pak Presiden ya, bahwa reformasi regulasi itu diperankan gitu ya. Nah, berikutnya tentang draft RPRPS juga. Ini seringkali ditanya nih, Perpres ini apa sebenarnya sih? Ini yang tadi disebut-sebut bahwa UU PDP ini mengamanatkan adanya lembaga. Lembaga yang akan ditunjuk ya, untuk mengawasi implementasi PDP. Di 2022 juga sudah kita selesaikan draftnya, tapi memang ketika kami berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Setnek dan Menpan ya, itu ada banyak masukan yang kemudian perlu kami tindak lanjutin. Oleh karena itu kami melibatkan akademisi untuk merampungkan draft naskah urgensinya, karena ternyata ketika kita ingin menyusun kelembagaan, itu harus jelas bibit bobot bebetnya ya. Ambil contoh misalkan sampai ke bagaimana merekrutnya, pegawainya ada berapa, deputinya berapa, siapa yang diduduki, kompetensi apa, itu perlu disusun. Jadi memang ambisinya sangat gede sekali nih, karena kita terkejar oleh waktu juga. Tapi saya mau bilang bahwa antara RPP dan RPPS ini, harapan dari kami ini
akan berjalan paralel dan bisa diundangkan secara bersamaan. Karena agak timpang rasanya kalau hanya Perpres duluan atau RPP duluan gitu ya. Nah, itu salah satu kesamaannya bahwa ini harus paralel, kemudian statusnya saat ini betul memang tadi kata Pak Iksan rencananya kita akan rilis atau RFC atau, konsultasi publik itu di bulan Agustus atau September gitu ya, untuk minta masukan dan kemudian setelah itu kita akan berproses di panitia antar kementerian di Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya. Pun demikian untuk RPPS. Saya kira itu informasinya, kemudian saya kembali lagi kepada, bukan soal pengawasan. Lalu bagaimana menyiapkan ekosistem PDP ini? Nah, terus terang kami juga coba menginisiasi beberapa program gitu ya. Di samping regulasi yang sebelah kiri ini, kita juga menerbitkan beberapa panduan. Ya, panduan untuk implementasi panduan tata kelola implementasi program PDP di sektor privat. Lalu kemudian tahun ini kita akan mengembangkan dari sisi sektor publiknya gitu. Nah, ini tadi saya sebut bahwa menyusun ekosistem PDP melalui profesi DPO atau PPDP tadi, kita sudah susun grand design-nya. Ada rencana aksi yang tadi kata Pak Ihsan juga sebut bahwa kita juga sudah menyelesaikan standar kompetensinya yang akan dibekali sehingga tidak ada pertanyaan lagi apa itu profesional yang dimaksud dalam undang PDP dan sebagainya. Dimuat dalam skema ini. Lalu kemudian kita juga sedang menyusun draft pedoman manajemen lembaga pelatihan yang terstandar gitu ya. Jadi tidak sekedar memberikan pelatihan berdasarkan regulasi, jadi harus ada kurikulum dan manajemen pelatihan yang sudah terstandar. Di sisi lain memastikan kesiapan, kita sudah mengembangkan beberapa program-program, baik itu tools ya, untuk asesmen kesiapan, dan sudah kita lakukan baik itu di sektor publik maupun swasta gitu ya. Nanti saya akan jabarkan setelah ini. Secara singkat seperti itu, lalu kemudian, nah memang menyiapkan ekosistem PDP ini ya tidak mudah. Ini saya coba tadi sampaikan. Perlu ada pendampingan teknis, karena kami yakini bahwa ketika kita bicara tentang sektor publik pun, pasti ekspektasinya akan lebih ketika data itu dikelola, tidak hanya sorry, selama ini kan kebocoran data itu umumnya datang dari, sektor swasta. Tapi saya melihat bahwa dengan seiring meningkatnya kesadaran atau awareness dari masyarakat, maka ini akan menaikkan ekspektasi yang tinggi juga ketika pengelola data sektor publik atau instansi pemerintah itu mengelola data. Sehingga harapannya dan kami melihat itu perlu kita antisipasi, untuk, meningkatkan standar prosesan data pribadi di Indonesia. Nah, saya kira ini tadi saya sudah sampaikan ya, dari sisi publik kita membuat panduan, mengembangkan tools dan sebagainya. Nah, ini saya sebut tadi bahwa saya kira ini saya akan bisa lewati, tapi ini tantangan bagi kita semua bahwa profesi UPDP ini membutuhkan 140.000 untuk bisa full. Di dalam kajian tersebut sudah kita petakan beberapa sektor apa saja ya, dan ini mungkin akan ada penyesuaian ketika kita melihat dari sisi lapangannya. Nah, kemudian cara mengembangkan ekosistem PDP pun sudah, jadi ini tidak ujuk-ujuk gitu ya. Sekarang kita di wilayah tahun 2023, mengembangkan penerapan PDP ini, eee, sudah disusun SKKNI-nya, kita sudah kembangkan tinggal finalisasi. Nah, tahun ini kita coba kembangkan peta okupasinya, kita akan susun panduan program PDP untuk yang publik, karena di tahun lalu sudah ada swasta, kemudian kita akan susun pedoman manajemen pelatihan yang terstandar, ya. Lalu kemudian kita akan melakukan pengembangan di tahun 2024, baru kemudian masuk kepada pengawasan di tahun 2005 dan 2006. Saya kira ini informasi bahwa, pemerintah memang menganggap serius pengembangan profesi ini gitu ya, dengan disusun dalam rencana aksi tersebut. Lalu, bagaimana pemerintah melakukan simulasi kesiapan investasi di sektor pemerintahan? Kami mencoba karena tadi ada isu bahwa pertanyaan pasti akan datang untuk sektor publik kan. Nah, karena itu kita coba inisiasi, kami melakukan simulasi kesiapan dengan cara apa? Dengan kita melakukan, 3 hal. Yang pertama, memberikan kuis, pemahaman terhadap studi pengetahuan PDP ini, kemudian kita melakukan simulasi, jadi SKPD yang kita undang itu diminta untuk melakukan identifikasi risiko PDP menggunakan perangkat lunak yang kami kembangkan. Kemudian terakhir mereka diminta untuk melakukan self assessment untuk menganalisis tingkat kesiapan pada ketentuan PDP. Dan, memang, tentu kami punya tantangan juga ya dari sisi keterbatasan anggaran dan sebagainya. Oleh karena itu, kota-kota yang dipilih itu bukan hanya kota tersebut, tapi kita menjangkau misalkan di Surabaya kita coba menjangkau daerah timur juga, gitu. Ke depan kita akan ke negara-negara provinsi di Sulawesi dan Kalimantan ya, dengan mengundang beberapa sektor tersebut. Dan ini nanti akan kita kembangkan dan tentu ini, kerjasama dari semua pihak gitu ya.
Jadi kalau kita bisa bilang di sini bahwa simulasinya hampir 70% lebih itu, sudah sesuai gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat karena ini kan simulasi kesiapan ya, belum belum menilai, indeks kepatuhan gitu ya. Karena itu ada indikator yang akan kita uji setelah dalam pelaksanaannya. Nah, pun demikian ketika melakukan pengawasan. Yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi betul bahwa Kominfo saat ini memang menegakkan aturan IITE. Jadi, karena karena yang mengawasi implementasi PDP nanti ada lembaga. Apakah lembaga itu nanti akan ditunjuk oleh menteri, untuk ditunjuk menteri atau untuk ditunjuk lembaga pemerintah di luar menteri, nah itu sedang digodok dalam rancangan peraturan presiden tadi gitu ya. Tapi yang menarik ialah sejak Kominfo menginisiasi atau mengawasi, kasus-kasus pelanggaran PDP dari tahun 2019 sampai 2023 itu sudah, terdapat 94 kasus. Umumnya kasusnya kebocoran data dan ini resource-nya sumbernya selalu dari media masyarakat gitu ya. Nah, sudah terdapat 22 sanksi yang diberikan ya, tidak hanya sektor privat ini tapi juga sektor publik gitu. Kita berikan sanksi, tidak hanya sanksi administratif yang sifatnya teguran, tapi juga ada rekomendasi, bahkan ada, beberapa penghentian sementara gitu ya. Nah, ini yang tadi saya akan share bahwa kenapa sih sebenarnya yang terjadi ketika kami melakukan pengawasan ini. Yang pertama, sebenarnya umumnya laporan-laporan kasus pelanggaran ini, didapat bukan dari kesadaran pelaku usaha atau organisasi itu menyampaikan laporan kepada Kominfo. Padahal kan ada kewajiban di dalam PP 71, PPSTE itu ya, jika terdapat kegagalan PDP maka wajib memberitahukan kepada otoritas pengawas, yaitu salah satunya Kominfo. Itu satu yang menariknya ketika kita menghadapi di lapangan. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran bagi organisasi ini untuk memberitahukan, karena ada kewajiban juga sebenarnya ketika terjadi kegagalan maka wajib memberitahukan kepada si user-nya atau si pengguna atau si pemilik data atau si subjek datanya. Nah, dan ini ternyata berimplikasi dengan apa ya, dengan banyaknya isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah, kurangnya kesadaran ini mestinya kan ya ini maksudnya kurang punya kesadaran oleh organisasi atau pelaku usaha itu untuk memberitahukan kepada pelaku usaha. Kenapa? Karena output-nya dari PDP ini sebenarnya pemulihan hak kan. Bagaimana agar ketika terjadi kasus kebocoran, dampak-dampak berikutnya itu bisa ditekan gitu ya. Dengan apa? Dengan memberikan edukasi agar kepada si penggunanya, agar tidak terjadi yang berikutnya lagi dengan mengganti password dan sebagainya. Jadi ini mempengaruhi terhadap, performa atau penyelesaian dari kasus. Nah, kemudian yang ketiga, kurang kooperatifnya dari sisi pelaku usaha. Jadi, skema yang kami bangun itu ialah ketika terjadi kebocoran, karena ini tidak datang dari si pengelolanya langsung, maka kita mencari investigasi, kemudian kita lakukan, pemeriksaan, penelusuran kepada yang bersangkutan, kemudian kami minta beberapa hal yang perlu dilengkapi atau diberikan. Nah, kurang kooperatif ini bisa menimbulkan bahwa terkesan kasus terabaikan gitu ya. Nah, ini memang tantangan dari sisi pengawasannya juga. Mengapa ini muncul? Karena pertama memang UU ITE ini memang tidak semuanya memberikan kewenangan pengawasan kepada Kominfo gitu ya. Karena ada batasan khusus dalam sisi kewenangan itu yang tidak bisa dimainkan, beda dengan lembaga pengawas nantinya. Saya kira itu secara singkat. Nah, jika Bapak Ibu menemukan kasus kebocoran data atau pelanggaran, silakan nanti WA ke sini atau email, dengan senang hati kami akan menerima, ya. Ini mohon maaf nih kepala saya mengganggu ini. Nanti bisa saya berikan nih. Oke, saya belum bisa menjawab dulu pertanyaan, nanti aja. Oke, nah ini sekaligus juga menjawab, lalu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Kominfo? Nah, ini saya akan coba sampaikan bahwa ketika kasus kebocoran data atau pelanggaran PDP itu, pertama mungkin dari selain ini saya akan menyampaikan bahwa penyelenggaraan PDP itu sudah dilakukan oleh Kominfo, di mana? Di Direktorat Jenderal Aptika. Direktorat apa? Direktorat Tata Kelola yang bertugas untuk mengawal regulasi, kemudian Direktorat Pengendalian yang bertugas melakukan pengawasan, ada di situ. Nah, sekarang saya mau pindah kepada kewenangan. Nah, ini kan seringkali ada isu dikembang bahwa pokoknya masyarakat itu tahu kalau ada kebocoran data itu yang salah ya, pokoknya kok Kominfo nggak melakukan apa-apa gitu ya. Padahal kan kita harus perlu membekali literasi pada masyarakat bahwa di pemerintah itu sudah ada pembagian tusinya. Jadi saya juga nggak menolak pertanyaan tadi bahwa memang sebagian bisa dialihkan ke BSSN. Jika terjadi insiden siber, maka masuknya ke ranah BSSN.
Jika terjadi insiden siber yang melibatkan kasus pidana, maka melibatkan, para penyidik atau kepolisian gitu ya. Lalu Kominfo menindak dari sisi, apakah insidensi tersebut memang bermuara pada dampak terhadap subjek data atau pelanggaran PDP. Nah, itu yang kita lihat. Kewenangan apa yang kita lakukan? Kewenangan itu datangnya dari PP, bukan Perpres ya, dari PP, dari undang-undang dan sebagainya. Jadi kita melakukan pengaturan, dan inilah kewenangan-kewenangan yang kami susun, kenapa kami menginisiasi beberapa hal. Tadi saya juga tidak menolak bahwa betul memang mengapa sih sebenarnya PP atau Perpres ini, disusun oleh Kominfo, karena saat itu memang kesepakatan di pemerintahnya, sebagai tim perumus, maka inisiasi draft peraturan pelaksana juga harus dikawal gitu ya. Tapi level Menteri Kominfo ini hanya sampai pada PP dan Perpres, tidak sampai pada draft panduan atau sebagainya yang nanti sebenarnya akan ditetapkan oleh si lembaga. Nah, saya kira saya mungkin tidak perlu banyak bicara tentang hak dan kewajiban, karena ini waktunya tidak cukup banyak. Paling tidak ada 38 kewajiban dan hak subjek data yang Bapak Ibu harus lakukan. Apakah semua hak harus dipenuhi ataukah kewajiban harus dilakukan, itu nanti saya akan coba sampaikan di pertemuan berikutnya. Tapi paling tidak ketika ini tidak dilakukan, maka ada sanksi yang akan menunggu, gitu ya. Ambil contoh sanksi administratif, itu salah satunya tidak hanya soal pemblokiran atau peringatan tertulis, tapi ada denda administratif yang maksimalnya 2% dari pendapatan tahunan. Kemudian terakhir tadi, karena mindset yang kita bangun ialah kepatuhan, maka ketika terjadi perbuatan yang melanggar, atau pidana, contoh misalkan menggunakan data pribadi bukan miliknya secara tanpa hak atau melawan hukum, atau mengungkapkan data pribadi atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, atau membuat data pribadi palsu, maka bisa dikenai sanksi penjara dan sanksi pidana denda. Dan untuk korporasi itu pidana dendanya dimaksimalkan 10 kali, bahkan dapat disertai dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan. Saya kira itu secara singkat, jadi saya coba merampungkan poin penting apa di dalam Undang-Undang PDP, tapi tidak sebagian karena waktu, tapi dari sisi lain juga saya coba menjelaskan bagaimana pemerintah menyelesaikan atau mencoba mengambil mandat implementasi PDP dari sisi kewajiban sebagai regulator dan sebagai pengawas, gitu ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, waktunya lewat sebenarnya dari yang 6 menit dari yang saya sudah. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, saya sudah sertakan nomor telepon dan email ya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Putika untuk selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas Henry atas, paparan materinya yang sangat-sangat menarik dari sisi regulator ya, Mas. Sebelum saya membuka floor pertanyaan, ini izinkan saya mengapresiasi model presentasi Mas yang Mas Henry sampaikan ini. Saya baru tahu kalau bisa disampaikan picture in picture gitu ya. Jadi menarik gitu, bisa melihat dari 2 perspektif gitu ya. Jadi, kalau kata mengutip, istilah dari milenial itu materinya daging gitu ya. Tapi juga cara penyampaiannya juga sangat menarik. Apalagi mungkin di Indonesia sudah malam, tapi saya yakin dengan materi dari Mas Henry tadi masih banyak yang fokus, ke webinar pada malam hari ini. Baik, ini, saya akan langsung saja membacakan, pertanyaan dari para peserta, Mas. Yang pertama mungkin, pertanyaannya mungkin sudah sedikit disinggung tadi sebenarnya ya di pembahasan dari, Mas Henry, dari Pak Soleman Pelu, "Sejauh mana data pribadi penduduk dilindungi oleh hukum? Adakah landasan hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan data pribadi masyarakat? Bagaimana penanganan apabila terjadi kebocoran data pribadi?" Ini pertanyaan mau langsung dijawab atau 3 pertanyaan saya sebutkan lalu dijawab, secara bersamaan, Mas? Boleh saya jawab bersamaan mungkin ya. Oke. Sejauh mana data pribadi penduduk dilindungi oleh hukum? Yang pertama saya akan sampaikan bahwa UU PDP ini sudah mengakui hak subjek data, bahwa data pribadi itu melekat, sehingga kita sebagai subjek data harusnya lebih kritis. Karena tidak hanya minta dilindungi nih, lebih kritis kita bertanya karena sudah diberikan hak itu untuk bertanya bagaimana proses pemrosesan dan sebagainya yang dilakukan oleh pengelola data. Jadi, kalau naik sejauh mana itu kuantitatif banget ya sebenarnya. Tapi saya jawab dari sisi subjek data sudah diakui, di dalam regulasi ini, hak-haknya tinggal nanti diteliti dan kritis, kemudian untuk menjamin hak subjek data tersebut ada proporsionalitas yang diatur dalam undang-undang ini dalam bentuk kewajiban apa saja yang harus diemban oleh si pengendali atau para pihaknya,
kemudian bagaimana aturan tata kelolanya, bagaimana model pengawasannya, siapa saja yang melakukan pengawasan, itu bahkan sampai sanksi sudah diatur. Itu kalau dari sisi karena ditanya soal dilindungi oleh hukum, saya menjawabnya dari sisi regulasi ya. Adakah landasan hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan data pribadi masyarakat? Ada, Pak, gitu ya, ada. Jadi Undang-Undang PDP ini tidak mendiskriminasi, ini hanya untuk privat saja, tapi juga termasuk publik. Nah, tadi saya sebut bahwa memproses data pribadi itu tidak dilarang, ya, asalkan kita punya dasar pemrosesannya. Bagi organisasi swasta, perlu umumnya perlu, mendapatkan dasar prosesan, contoh misalkan persetujuan atau basisnya kontrak. Tapi pemerintah, apa dasarnya? Yaitu kewenangan. Kewenangan itu apa? Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tidak boleh di bawah undang-undang, karena membatasi hak asasi. Jadi pemerintah yang dalam arti ini, di dalam undang-undang PDP ini jelas di beberapa pasalnya ya, bahwa memeras data pribadi itu mulai dari mengumpulkan sampai menghapus, mengumpulkanlah salah satunya, harus ada kewenangan dari sisi pemerintahnya. Jadi pelaksanaan tugas pelayanan publik maupun pelaksanaan kewenangan itu merupakan landasan hukum. Soal landasan hukumnya apa, dikembalikan kepada undang-undang sektornya. Ambil contoh misalkan BI memiliki peran pengawasan untuk minta data kepada si bank dan sebagainya. Nah, itu menjadi landasan. PDP ini membuat kerangka berpikirnya gitu ya, atau dasar pemrosesan yang diatur dalam regulasi. Bagaimana penanganan apabila terjadi kebocoran data pribadi? Ini agak panjang nih sebenarnya jawabnya. Penanganan apabila terjadi kebocoran data pribadi agak panjang sebenarnya. Tapi singkatnya begini, bahwa hal utama yang perlu dilakukan ialah, sebenarnya ini Pak Ihsan yang harusnya bisa jawab. Tapi hal pertama ialah jika terjadi kebocoran bahwa kita perlu memitigasi secara internal maupun eksternal agar pertama, kebocoran tersebut tidak makin meluas. Nah, itu caranya apa? Itu kita coba. Kemudian yang kedua, kita perlu akuntabel dan transparan, mengkomunikasikannya kepada si subjek data, bukan menutup-nutupinya gitu ya. Oleh karena itu umumnya ketika penanganan ini belum terjadi, itu dari dalam skemanya PPDP atau DPO itu, mereka perlu membentuk tuh struktur tim PDP, bahkan termasuk membentuk SOP, apa namanya, insiden manajemen untuk penanganan insidennya gitu ya. Itu perlu disusun. Jadi, setelah itu mengkomunikasikan, kemudian investigasi internal, dan jangan lupa bahwa ada kewajiban 7 kali 24 jam untuk memberitahukan kepada otoritas. Nah, itu perlu diatur, karena itu harus diskemakan, disimulasikan. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa organisasi yang tidak melakukan simulasi, ini malah berisiko lebih besar membayar dendanya dibandingkan mereka yang sudah mengalokasikan biaya untuk simulasi gitu ya. Seperti itu contohnya. Hukum jika terjadi kebocoran data seperti yang sudah terlihat ini. Ya, seperti itu. Itu dari sisi saya menjawabnya sebagai pengelola data ya, bagaimana penanganan. Untuk detailnya saya kira nanti kita bisa elaborasi lah Mbak Putika. Ya, baik. Ke pertanyaan kedua, Mas, dari Ibu Indah, pertanyaannya yang pertama, untuk sanksi denda administratif apabila suatu hari dikenakan kepada pengendali data pribadi, apakah Kominfo sudah ada visi atau misi mengenai penggunaan denda tersebut akan dipergunakan untuk apa? Dan apakah ini akan dirumuskan dalam peraturan turunannya nanti? Kalau berkaca dari negara Uni Eropa kan otoritas pengawas data itu dapat menggunakan dana yang diperoleh dari denda untuk membiayai upaya peningkatan perlindungan data, termasuk kampanye pendidikan, kemudian ada pelatihan dan pengembangan pedoman praktik. Sebagian dana yang diperoleh juga dialokasikan untuk mendukung korban pelanggaran privasi data sebagai kompensasi. Jadi menarik ya Mas pertanyaannya. Iya. Yang kedua, untuk RPP PDP sendiri, kalau dilihat dari berita yang ada akan ada public review di September 2003. Nah, adakah estimasi dari Kominfo kapan akan diundangkan? Dan yang terakhir, apakah ada kemungkinan masa transisi 2 tahun yang diberikan oleh UU PDP ini bisa ditunda mengingat tahun 2024 nanti akan menjadi tahun pemilu? Ini membawa kepada suasana politik ini saya menghindari ini. Pertama nomor satu dulu ya, apakah sudah ada visi misi? Sudah. Bahkan jauh sebelum undang-undang PDP ini diundangkan, kita sudah mempublish skema formulasi denda. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu di Undang-Undang PDP kan jelas ya, ada variabel. Jadi 2% dikali maksimal pendapatan tahunan dikali variabel pelanggaran.
Nah, formulasi variabel pelanggaran itu kita coba elaborasi. Di 2 tahun atau tahun yang lalu ya, sebelum 2020 ya 21 berarti, 2021 kami sudah sharing itu dan saya kira formulasinya, sebagian mungkin ada penyesuaian, tapi skema yang dibangun itu ialah tadi mengukur variabel ini pertama dilihat dari indikator, contoh misalkan jumlah data subjek, jumlah, data pribadi yang terdampak misalkan, atau jumlah subjek data yang dikenai dampak terhadap bocoran. Atau, dari sisi tingkat kepatuhan, ada kriterianya sedang, tinggi, rendah, itu mempengaruhi formulasi denda. Kemudian juga dari sisi, jenis data pribadinya, apa itu sensitif atau tidak, itu dimuat dalam satu variabel. Termasuk juga tadi, bahwa ini kita harus perlu pahami bahwa mengenakan sanksi itu dalam konsepnya pemerintah itu bukan konsep untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana itu kita dorong kepatuhannya sehingga tadi variabel itu sebenarnya kalau diikuti semua, maka tingkat kepatuhannya akan tinggi dan persentase denda juga akan tinggi. Karena konsep yang dibangun dalam pengenaan denda ini ialah bukan linear, bukan berapa kali banyak pelanggaran lalu kemudian dikali 2% makin miskin memang. Bukan gitu, tapi konsep yang terdistribusi. Artinya aspek pelanggaran tersebut jika dikalikan variabel kepatuhannya dikalikan variabel kepatuhan yang semakin tinggi, maka paling tidak dendanya tidak akan se-ekstrim 2% dikali pendapatan tahunan tersebut gitu ya. Jadi akan makin kurang nanti, ya. Kemudian oke, menarik memang, sayangnya sayangnya, denda administratif yang akan dikenakan itu dalam skema anggaran negara itu masuknya dalam pendapatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP gitu ya. Nah, penggunaan atau pemanfaatan PNBP ini tidak, seluas dengan yang dapat dipraktekkan di negara luar gitu ya. Nah, sebenarnya, eee, itu sudah tergambarkan di kami bahwa skemanya bukan hanya soal ngambil dendanya, tapi minta iuran katakanlah. Tapi itu, pemikiran yang mungkin saya bilang tidak salah, tapi untuk menuju full sempurna itu kita perlu bertahap gitu ya. Saat ini memang kita lebih dorong kepatuhannya dan saya kira untuk inisiasi bahwa itu akan kembali lagi untuk pemulihan hak atau kembali lagi untuk kampanye pendidikan itu baik gitu ya. Tapi dalam skema anggaran pemerintah saat ini PNBP itu memang bisa digunakan, tapi tidak sefleksibel yang tadi gitu ya. Ada batasan-batasan tertentu, bahkan tidak semuanya bisa digunakan, hanya 1% atau 2%-nya gitu ya. Jadi memang betul bahwa pemerintah tidak mencari duit sebenarnya dari situ gitu. Tapi inisiasi itu boleh juga ya sebagai CSR lah atau sebagai balikan seperti yang dilakukan oleh pemerintah untuk penyusunan infrastruktur telco. Untuk RPP sendiri kalau dilihat dari berita akan dipublish di 2023. Ya di timeline saya tadi saya juga sampaikan di Agustus atau September 2023 gitu ya. Adakah estimasi dari Kominfo kapan diundangkan? Nah ini saya sebut tadi, kalau jeli ngelihat timeline saya memang saya sebut 2023-2024. Kenapa? Karena ini tergantung kepada skema proses penyusunannya. Jadi jadi ada 2 proses penyusunan itu ya, Mbak Butika ya. Penyusunan regulasi itu melalui program penyusunan yang perlu ditetapkan di tiap tahunnya. Jadi kalau menyusun regulasi harus masuk dulu di list itu gitu. Nah, itu harus ditetapkan tahun. Nah, sayangnya itu tidak masuk di tahun ini gitu ya. Karena sudah banyak antriannya. Kemudian yang kedua izin prakarsa. Nah, izin prakarsa ini bisa langsung sebenarnya. Nah, kalau pertanyaan apakah estimasi kapan dia akan digunakan, kalau kita pakai skema izin prakarsa, maka bisa jadi potensinya lebih besar dibandingkan kita memilih skema program penyusunan. Nah, ini yang lagi sedang dijajaki karena ini soal politik sebenarnya, ya, politik penyusunan peraturan undangan. Tapi kita dorong ini akan akselerasi lah, Pak Dirjen sangat menginginkan itu gitu ya. Jadi estimasinya jawabnya ada 2, bisa di 2023 akhir maupun 2024 pertengahan gitu, dengan skema proses penyusunan tadi. Kalau proses penyusunan 2024 maka ya harus diselesaikan 2024, baru mulai running-nya 2024 gitu ya, untuk membahas di panitia atau kementerian atau presiden dan tim pemerintahnya. Apakah ada kemudian masa transisi 2 tahun dan menurut DPD bisa ditunda hingga tahun 2024 nanti akan menjadi tahun pemilu? Tidak bisa. Kalaupun akan diubah harus melalui undang-undang gitu, bukan karena pemilu. Undang-undang yang me apa, me me mengubahnya gitu ya. Pasti akan ada cara.
Jadi yang ini bocoran saja bahwa bahwa saat ini pun ketika terjadi, dalam masa penyesuaian ini, maka skema yang dibangun pemerintah itu sanksinya itu belum sampai denda, tapi lebih kepada tindakan korektif lah, atau rekomendasi, atau peringatan dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke situ ya. Jadi kita coba, maksimalkan pembinaannya gitu ya, untuk menuju pada 2 tahun tersebut. Saya kira itu selanjutnya Mbak Putri. Baik, yang terakhir dari Pak Dava. Selamat malam Pak Henry, berdasarkan UPDP, dasar pemrosesan data pribadi meliputi antara lain pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan juga hak subjek data pribadi. Bagaimana interpretasi dari pemenuhan kepentingan yang sah dimaksud terkait dengan keseimbangan kepentingan pengendali data dan juga hak subjek data pribadi? Mhm. Kemudian bagaimana contoh konkret dan aktual dalam bisnis perusahaan sehari-hari? Monggo Mas Henry untuk dijawab. Ini saya kira ini orang yang bertanya pertanyaan ini pasti praktisi PDP. Ini pasti pendekar pejuang PDP, nggak mungkin dia nggak tahu legitimate interest itu apa, gitu ya. Tapi saya akan coba bangun pemahaman demikian. Begini, bahwa betul legitimate interest atau pemenuhan kepentingan sah ini memang menjadi salah satu dasar pemrosesan yang bisa dipunyai oleh pengelola data atau pengendali data ketika akan mengumpulkan atau memproses data pribadi, gitu ya. Dan itu kita adopsi, kita ambil dari referensi beberapa, contohnya GDPR dan sebagainya, kita adopsi. Kemudian, dalam merumuskan ini, kalau kita jeli itu kelihatan tuh ada perbedaan kalimat-kalimatnya. Dulu itu pemenuhan kepentingan sah lainnya itu lebih dititik beratkan kepada si pengendalinya, kepentingan si pengendalinya. Tapi kalau di PDP ini termuat dalam titik keseimbangan yang sama gitu ya. Oleh karena itu, pemenuhan kepentingan sah ini harus dinilai oleh si pengendali keseimbangannya, kepentingannya si pengendali atau kepentingan subjek data. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana contoh konkretnya? Contoh konkretnya gini, Pak, tapi sebelum itu saya akan menjawab gini, bahwa menggunakan dasar pemrosesan legitimate interest atau pemenuhan kepentingan sah lainnya ini sorry nih agak teknis nih Mbak Putih, jadi saya harus jelasin. Bisa digunakan jika ini ada dua skema pemikiran. Satu, harus didahului oleh dasar pemrosesan sebelumnya. Ambil contoh, ketika nasabah sebagai subjek data menjadi nasabah tabungan di salah satu bank, salah satu katakanlah dia minjem, jadi nasabah untuk minjem KPR dan sebagainya gitu ya. Ketika dia menjadi nasabah tersebut, maka pasti akan diminta data dan sebagainya. Nah, dasar pemrosesan apa yang digunakan? Bisa persetujuan, bisa kontrak, gitu ya. Oke, oke. Belum pemenuhan kepentingan sah lainnya nih, belum. Nah, kapan munculnya kepentingan sah lainnya? Misalkan bank melihat, loh, kok nasabah ini macet kreditnya, gitu ya. Terus kemudian karena kepentingannya dia, sehingga dia kan yang penting duitnya kan kembali. Sehingga dia menggunakan beberapa cara dengan menggunakan jasa debt collector dan sebagainya. Ditunjuklah orang, ya, dan sebagainya gitu. Nah, itu kepentingan sah dari si banknya tersebut gitu ya. Untuk untuk eee, me mengembalikan dana tadi gitu ya. Nah, kan pasti akan ada data yang akan diproses gitu ya dengan pihak ketiga dan sebagainya. Nah, itu punya kepentingan sah lainnya tuh yang bisa dipakai gitu ya. Tidak perlu persetujuan dari si nasabahnya gitu. Untuk apa, mencari di mana sih orang ini, tempat ini sebagai ditelepon dan sebagainya, melakukan pemrosesan. Itu contoh konkretnya kalau skema yang pertama harus didahului oleh dasar pemrosesan lainnya berupa kontrak atau persetujuan. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk bank itu dapat data kan. Dia kan pasti akan menjadi anggota nasabahnya dulu, karena itu dia pasti akan ada dasar pemrosesan sebelumnya. Atau skema yang dibangun yang kedua, bisa menggunakan skema pemenuhan kepentingan sah lainnya secara langsung, jadi tanpa perlu didahului dasar pemrosesan lainnya. Contoh misalkan, dalam suatu area publik, di suatu hotel lah katakanlah, di area reception check-in desk-nya itu, di situ dipasang CCTV, ya kan, CCTV. Mengapa dipasang CCTV itu? Apakah kemudian ketika dipasang CCTV itu memerlukan persetujuan dari si, orang yang akan masuk? Tentu tidak gitu kan, tentu tidak gitu.
Lalu kepentingan apa yang ingin dibangun oleh kan itu memproses data sebenarnya kan, maksud data pribadi, karena kan ada orang lewat, dipantau, pergerakan dan sebagainya gitu ya. Tapi kepentingannya bukan untuk melakukan profiling orangnya, tapi untuk mengamankan infrastruktur dari area tersebut gitu ya. Manakala terjadi jangan nyolong, mau nyolong, ya itu diamankan. Nah, kepentingan itu yang bisa kita gunakan untuk dasar pemrosesan pemenuhan kepentingan yang sah. Tapi kalau melakukan profiling dari masing-masing, nah itu pakai dasar pemrosesan yang lebih tegas lagi, contoh konsen atau kontrak dan sebagainya, atau pelaksanaan kewenangan dan sebagainya. Jadi itu tergantung dari tujuan pemrosesannya. Oleh karena itu pemenuhan kepentingan sah lain ini harus dinilai. Kalau Eropa itu nyebutnya balancing test lah atau necessity test dan sebagainya gitu ya. Nah, itu contoh konkret yang saya coba jelaskan. Mungkin ada pertanyaan ini Mbak soal implementasi ISO sebagai framework awal. Jadi UU PDP itu tidak menolak adanya kerangka-kerangka kerangka framework yang akan digunakan ya, menggunakan standar-standar yang berkembang di market gitu ya. Itu tidak keberatan dengan itu menurut PDP. Sepanjang tidak bertentangan pastinya. Jadi itu bisa digunakan sebagai tambahan untuk memastikan kepatuhan sebenarnya. Jadi kalau tapi apakah kemudian pertanyaannya dibalik, apakah ketika kita sudah implementasi ISO kemudian sudah komplain dengan PDP? Belum tentu gitu ya. Tapi ISO ini bisa kita gunakan sebagai tools tambahan untuk memastikan kepatuhan. Jadi mandatorinya tetap di Undang-Undang PDP ini gitu. Saya yakin pun kalau UU PDP ini dilaksanakan ini memang karena secara universal itu diatur dalam regulasi, maka mestinya sih sudah comply juga gitu ya. Tapi saya tidak ingin menggantikan ISO itu dengan PDP. Nah, itu dua hal yang berbeda. Mbak Putih ini saya kira mau kita lanjutkan satu lagi mungkin. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Tia ya, Pak? Iya, Mas, ya? Buka peluang. Oh iya, sangat dengan senang hati kami membuka peluang itu. Bapak Ibu, saya kira kita mengundang sekaligus untuk berkontribusi nih. Mana misalkan kita ingin bermain di ranah ekosistem BDP di literasi digital. Kami dengan senang hati akan berbagi tools dan assessment, kemudian kita akan menyusun TOT dan sebagainya untuk kita masukkan nih. Misalkan ada yang keinginan untuk masuk ke dalam sektor tertentu, untuk misalkan nih untuk kelompok-kelompok minoritas atau untuk UMKM dan sebagainya, ya oke kita siap. Kita sangat dengan senang hati untuk membuka diri untuk kerjasama ya, dengan senang hati untuk itu. Ataupun untuk yang lainnya gitu ya, atau pengembangan lainnya, untuk DPO atau dan sebagainya. Nah, untuk menyusun regulasi pun kita masih terbuka ruang ya. Jadi kami sudah melibatkan 30 narasumber akademisi dan praktisi untuk menyusun draftnya, dan saya kira nanti akan FGD dan kita juga sangat butuh masukan gitu. Jadi kita tidak ingin RPP ini eksklusif hanya dimiliki oleh salah satu kelompok atau tentu saja gitu. Kita ingin buka seluas-luasnya. Tapi memang ada risikonya sih. Karena banyak pemikiran sehingga menuangkan dalam suatu kesepakatan itu memang tidak mudah. Tapi itulah namanya menyusun regulasi ke depan. Demikian mungkin Mbak Putih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Putih. Baik, terima kasih banyak Mas Henry. Semoga, cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita juga harus membatasi ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman peserta. Mengingat Mas Henry juga sudah menyampaikan kontak info, mungkin nanti bisa dikomunikasikan langsung kepada beliau setelah webinar. Sebagai informasi, apabila dari para narasumber berkenan, nanti materi akan kami kirimkan secara terpisah melalui email. Baik, sebelum saya menutup webinar pada malam hari ini, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Untuk itu, saya mohon Bapak Ibu untuk bisa open cam ya, dan juga mohon bantuan teman-teman panitia PPI Leiden untuk membantu koordinasi untuk foto bersama. Mungkin dari Mas Brian atau Mbak Sabila, boleh dipandu. Kita tunggu teman-teman peserta untuk open cam dulu ya. Oke, baik. Ini boleh kita capture dulu untuk slide pertama.
Ya, 1, 2, 3. Halo? Gimana Mbak Sabila atau Mbak Putri apakah sudah, Iya. cukup didokumentasikan? Ya, boleh dibagi, mmm, mungkin boleh bantu tab-nya. Mungkin sudah cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami sampaikan apresiasi kami yang setinggi-tingginya kepada ketiga narasumber kami, yaitu kepada Profesor Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, terima kasih banyak Prof. Kepada Mas Muhammad Iksan Siri, kami ucapkan terima kasih banyak, dan juga kepada Mas Henry Sasmita Yuda, terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Kami berharap materi yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini bermanfaat dan juga menambah khasanah ilmu bagi semua peserta. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. malam, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih, Cindy.